keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Begitu juga di dalam perjanjian lama, di dalam Mazmur Daud yang kalian sebut Zabur itu. Jadi dalam hal ini sudah menggugurkan bahwa Quran itu adalah firman Allah. Bahkan hukum-hukum Allah itu tidak dikenal oleh bangsa-bangsa non-Israel. Ketika saudara mengatakan keselamatan itu dari Yahudi, saya katakan kepada saudara, Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan tidak akan bergeser dari kakinya, sampai dia datang. Saya katakan kepada saudara, sampai dia datang, dia yang berhak. Dia yang berhak atas kerajaan ini, maka kepadanya lah akan takluk bangsa-bangsa. Ini siapa? Yesus. Dia yang berhak. Dia yang berhak, ini siapa? Bangsa mana yang Yesus taklukkan? Oh, Romawi Yunani. Oh, bukan. Yang menaklukkan Romawi Yunani itu justru adalah penulis kitabnya saudara. Kitab Roma dituliskan, Galatia dituliskan, Efesus dituliskan. Jadi ketika Anda mengatakan memang kitab yang ada adalah kitabnya orang Yahudi, Anda keliru. Kitab Anda itu bukan kitabnya orang Yahudi. Perjanjian lama yang Anda gunakan itu hanya terjemahan atas instruksi yang diperintahkan oleh Kekaisaran Romawi pada masa itu, pada abad ketiga, agar kitabnya orang Yahudi diterjemahkan ke dalam Septuaginta. Kitab yang dimaksud itu yang berasal dari Esra. Jadi ketika Anda mengatakan itu kitabnya orang Yahudi, mungkin maksud Anda diterjemahkan, disadur dari kitabnya agama lain, lalu kemudian disebarkan ke Romawi dan Yunani. Apalagi perjanjian baru Anda mengatakan itu kitabnya orang Yahudi, keliru besar Anda. Ditambah lagi surat-suratnya Paulus yang sudah nyata-nyata untuk jemaat yang ada di Roma, di Efesus, yang ada di Antioquia, Korintus, orang-orang yang ada di Kolose, Efesus, dan seterusnya. Ini Anda keliru ketika Anda mengatakan itu adalah kitabnya orang Yahudi. Anda salah. Kitab Anda itu adalah kitabnya orang Romawi dan Yunani. Itu tepatnya. Itu tepatnya. Tapi isinya ada yang diambil dari kitabnya orang Yahudi, ada yang disalin dari manuskrip-manuskrip tertua, kemudian disusun. Habis itu dilakukan kanonisasi, yang lolos dijadikan sebagai kitab yang sah, yang tidak lolos dikatakan palsu. Itu yang Anda harus pahami. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat di dalam Galatia 2. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Aku diutus kepada non-Yahudi. Berarti bukan kitabnya orang Yahudi, tapi kitabnya orang non-Yahudi yang berkulub. Siapa mereka? Romawi dan Yunani. Dan itulah yang Anda kitabkan sekarang. Ketika saudara mengatakan bahwasanya tidak ada kemudian data di luar Yahudi tentang akan datangnya sosok Nabi, akan datangnya kitab suci. Ketika Yesus itu datang, misinya di dalam Matius 15 nomor 24, jelas dikatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ini nanti akan dirubah nih. Akan dirubah oleh Bani Israel nih. Akan dirubah oleh oknum-oknum tangan jahil yang mengatakan bahwa Yesus diutus untuk kepada seluruh dunia. Tengok aja nanti. Lalu kemudian di dalam Matius 10 nomor 16, di situ diceritakan berdasarkan hasil penyelidikan penulisnya, Yesus menyebutkan bahwa bangsa Yahudi itu bagaikan serigala. Dia mengingatkan kepada para utusannya bahwa berlaku seperti ular dan tulus seperti merpati. Bahkan Yesus juga pernah menyebut mereka kaum Farisi ini sebagai ular beludak. Orang yang kemudian dikatakan oleh Yesus dalam Matius 12 nomor 33 sebagai keturunan ular beludak. Dan angkatan yang jahat juga Yesus katakan kepada Bani Israel. Matius 12 nomor 39. Sedangkan Yerusalem disebut sendiri oleh Yesus sebagai orang-orang Israel ini adalah pembunuh para nabi. Matius 23 nomor 37. Kebenaran apa yang Anda tunggu dari mereka? Kebenaran apa yang Anda tunggu dari orang-orang yang Yesus aja mereka tolak? Musa aja mereka tolak. Lalu kebenaran apa yang ingin Anda jajakan kemudian? Bahkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada ahli Taurat. Waspadalah kepada orang Farisi. Waspadalah kepada orang munafik yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang-orang masuk ke dalam agamanya dan menjadikan mereka menjadi orang neraka 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Jadi
Ketika Anda mengatakan kebenaran itu, keselamatan itu dari Yerusalem, maksudnya apa? Keselamatan yang bagaimana? Sementara Tuhan mengatakan tongkat kerajaan tidak akan bergeser sebelum yang berhak itu datang. Ketika yang berhak itu datang, maka dia akan menyelamatkan manusia. Dia akan menaklukkan bangsa-bangsa. Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan tidak akan bergeser dari kakinya, sampai dia yang datang berhak atasnya. Kalau yang berhak atasnya ini datang dari bangsa luar dari Yahudi, nah itu dia. Gak ada itu dikatakan bahwa orang Yahudi yang harus duduk sama seperti Musa. Bahkan dikatakan dalam Ulangan 43 nomor 10, tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang akan datang kepada di tengah-tengah Bani Israel. Tidak ada. Tidak akan ada lagi. Berarti nabi yang datang sama seperti Musa itu di luar Yahudi, di luar Israel. Karena tidak akan ada lagi nabi yang datang sama seperti Musa di tengah-tengah mereka. Terakhir dari saya, pada saudara, ketika dikatakan dalam Kejadian 49 nomor 10, bahwa tidak akan bergeser kerajaan Yehuda, pemerintahannya tidak akan bergeser dari kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Berarti kelak ada pemerintahan yang dibangun mengatasnamakan Tuhan di luar daripada Bani Israel. Nah, kerajaan mana itu? Di mana itu terjadi? Pemerintahan terjadi di mana? Di mana di atas muka bumi ini yang kemudian ada pemerintahan mengatasnamakan pencipta langit dan bumi, dan pemerintahannya itu menaklukkan bangsa-bangsa di luar daripada mereka. Itu di mana terjadinya? Lalu kemudian di dalam Ulangan 32 nomor 21, mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Artinya Tuhan akan memanfaatkan yang dianggap bukan umat pada masa kejayaan Yahudi, dan menyakiti hati mereka dengan menggunakan bangsa yang bodoh, bangsa yang umi, atas perbuatan Bani Israel terhadap tindakan kepada nabi-nabi, kepada rasul yang diutus kepada mereka. Siapa dia rupanya? Siapa yang digunakan oleh Allah untuk menyakitkan hati orang Israel? Orang yang umi, orang yang bodoh, orang yang bebal. Sudah. Siapa dia? Kalau Kristen ini, saya katakan, Anda bukan dari Israel. Kitab Anda itu kitab dari Romawi Yunani. Demikian. Ya, sudah ya.